Dan kami ajak Anda untuk kembali mengikuti jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang saat ini masih berlangsung. Ya, sesuai dengan di mana disimpan di Oliver disimpan di sini disimpan di sini dalam waktu sekian. Kita upayakan persis sama itu. Nah, kita kemudian lakukan pengujian dari nol berarti kondisi awal. Nah, konsentrasi cyanida sekian. Yang saya bilang 1:1 banding 1 dengan natriumnya. Terus 24 jam kemudian turun dikit, turun. Nah, penurunan ini sampai kita 120 hari. 120 hari itu adalah 120 jam 120 jam itu dilihat. Kemudian dibentuk dalam suatu kurva. Nah, ini kurva penurunan. Kita lihat ini kurva bukan kurva linear. Kalau dalam bahasa ilmiah ini bukan linear. Ini sedikit parabolik, ya. Jadi kemudian kita membentuk mencari regresinya ini melalui kalkulasi matematis. Sekarang paling mudah kita gunakan Excel, bisa di Excel. Kita lihat. Nah, kemudian dari sini kita bisa kalkulasi pada titik berapa jam digunakan tadi untuk melepaskan sekian itu, melepaskan sekian sianida ke udara itu berapa lama. Nah, jadi di situ di belakang. Nah, kita temukan ini, ya. Jadi kita temukan, hitung waktu dari situ kita dapatkan 30 jam 9 menit 36 detik. Dan 90 atau 90 jam, ya. 90 jam 9 menit 36 detik. Itu kita ulang, kemudian kita plot dari titik awal kita mengukur bahan ini di laboratorium. Waktu kita mengukur bahan ini di laboratorium, datanya masih ada. Itu kemudian kita mengukur data itu, kita hitung dari situ ke belakang. Kurangi sekian jam itu. Maka kita sampai kepada dari kita lakukan pengukuran itu pada jam sekitar jam 10. Berapa situ? Berapa? Jam 10.30 siang, ya. Hitung balik dengan mengurang berapa tadi? 90. Di 90 jam 9 menit 36 detik sampai pada titik berapa nih? 16.30 lewat 30 ya, 36 detik. Nah, ini titik yang kita dapatkan di situ. Jadi itu simulasi menghasilkan itu. Simulasi menghasilkan waktu itu, ya. Waktu itu. Tetapi namanya perhitungan. Setiap perhitungan ada namanya simpangan baku, standard deviation. Jadi untuk menjaga itu jangan keluar, kita buat rentang. Maka rentang itu jatuh kepada 16.30 sampai dengan 16.45. Itu waktu intake. Oh, itu waktu intake, itu artinya waktu intake masuknya. Dihitung dari waktu, bukan waktu dihitung dari waktu kami mengukurnya sampai ke belakang itu. Ini 16.30, 16.45. Jadi bisa disimpulkan supaya tidak keluar tadi ada dari itu, supaya tidak keluar dari rentang itu, kita bikin rentang 16.30 sampai 16.45. Titik sebenarnya yang dapat dari perhitungan simulasi adalah berapa itu? 16.00 lewat 39 menit dan 36 detik. Itu yang bisa saya jelaskan, Pak. Hari apa itu? Ini karena hitung ke belakang, hari 6 Januari nih. Ini tanggal 6 Januari 2016. Hari Rabu. Hari Rabu 16. Maka rentan waktu dimasukkan, saya bacakan, maka rentan waktu dimasukkannya NaCN ke dalam minuman kopi yang diminum oleh korban
berada pada rentan waktu 16.30 sampai dengan 16.45. Itu hasil kesimpulan ahli ya. Simulasi. Dari hasil simulasi pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 gitu. Oke. Selanjutnya apakah percobaan ataupun percobaan dilakukan itu dilakukan di lapor? Dilakukan di lapor. Ya, oleh tim subbit toksikologi. Oleh subbit Ya. toksikologi. Dilanjutkan yang mulia. Saudara ahli mungkin yang umum dulu nih sekarang. Ya. Disertasi Anda tentang apa? Disertasi saya tentang tadi yang saya bilang. Tentang apa? Jadi judul disertasi saya di doktoral saya itu adalah Development of Scientific Investigation to Prove Blast and Cyanide Phishing Cases. Apakah ada Ya, demikian tadi kita saksikan bersama sidang lanjutan kasus pembunuhan Mirna dengan saksi ahli toksikologi yang menjelaskan bagaimana cara kerja racun sianida. Saksi ahli juga menjelaskan cara melacak jejak racun sianida dan juga ia mengatakan bahwa pelaku ini merupakan orang yang pintar dalam tanda kutip. Dan kami akan bergabung bersama dengan koresponden CNN Indonesia ada Mardika Utama yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memantau langsung bagaimana jalannya sidang misteri kematian Wayan Mirna Salihin. Dika, dari saksi ahli yang merupakan ahli toksikologi, poin-poin apa yang Anda tangkap sepanjang sidang berlangsung sejak siang tadi? Ya, selamat sore Reinhard. Dari saksi toksikologi yang sudah melakukan kesaksiannya atau memberikan keterangan sejak pukul 3 sore tadi dan sampai saat ini masih berlangsung, sudah bisa ditarik kesimpulan. Bahkan saksi Nur Samran Subandi sangat menegaskan bahwa kematian dari Wayan Mirna Salihin ini diakibatkan oleh racun sianida yang terdapat dalam tubuh Wayan Mirna Salihin. Dari kandungan yang tampak dalam lambung dan juga organ tubuh lainnya disebutkan bahwa racun sianida tersebut sebanyak 297,6 mg, 2 kali lipat lebih besar daripada batas terendah dosis mematikan terhadap manusia dari sianida, yaitu 171,42 mg. Angka ini didapat dari 1 kali sedotan es kopi Vietnam yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin, dan diasumsikan dari 1 kali sedot tersebut didapatkan 20 ml air dengan total kandungan sebanyak 14,88 gram yang terdiri dari kopi, air, gula, dan juga racun sianida tentunya. Dan tadi juga dijelaskan terkait dengan ciri-ciri sianida tersebut, diantara adalah memiliki bau yang sangat khas, yaitu berbau seperti almond dan sangat mudah larut dalam air, bahkan sangat mudah larut ini lebih cepat dibandingkan dengan gula ataupun juga garam. Dan tadi saksi ahli sempat menyebut bahwa si pelaku ini dianggap sangat pintar, tentu dalam tanda kutip, karena pelaku ini mengetahui bahwa ciri-ciri sianida tersebut bisa larut dengan cepat di air dingin dan akan mati jika dilarutkan di air panas. Maka sangat jelas, maka es kopi Vietnam dipilih untuk melarutkan sianida untuk menghabisi nyawa dari Wayan Mirna Salihin. Dan tadi saksi ahli juga menyebut bahwa reaksi terhadap tubuh manusia ini memang sangat-sangat cepat, terutama jika dimasukkan ke dalam tubuh ini hitungannya maksimal paling lama hanya 5 detik saja dan akan langsung menginvasi oksigen di dalam darah sehingga tidak bisa memompa oksigen ke dalam otak, sehingga maka terjadi simpul atau kejang-kejang begitu saat detik-detik terjadinya kematian dari Wayan Mirna Salihin. Dan tadi juga salah satu yang menarik adalah dipertontonkan lagi video setelah Wayan Mirna meregang nyawanya setelah meminum 1 sedot dari es kopi Vietnam tersebut. Saat akan dipertontonkan, kuasa hukum dari Jessica ini tampak sangat keberatan dan meminta keberatan terhadap majelis hakim karena saksi yang dihadirkan ini adalah saksi ahli, bukanlah saksi fakta. Namun itu tetap saja dilanjutkan, dan dari video tersebut dilihat atau dipertontonkan kembali reaksi dari Jessica setelah Wayan Mirna mengalami koma begitu. Ia tampak menggaruk-garuk tangannya, dan disebutkan lagi dari keterangan saksi ahli sebelumnya atau dari Nur Samran Subandi menyebutkan bahwa jika sianida tersebut terkena
pada kulit atau pada tangan, maka akan menimbulkan efek gatal ataupun juga panas. Tetapi sekali lagi, saksi ahli tidak bisa menyimpulkan apakah efek gatal yang dipertunjukkan dari rekaman tersebut oleh Jessica itu karena efek sianida atau bukan. Namun dari pengalaman saksi ahli yang beberapa kali menangani racun sianida yang biasanya digunakan oleh nelayan ini, biasanya memang ketika terjadi kontak langsung dengan kulit ataupun pada tangan akan menimbulkan reaksi gatal. Reinhard. Baik, Dika, ini berarti kedua saksi kompak, saksi ahli ya, ini kompak mengatakan bahwa Mirna tewas karena ada racun sianida begitu. Dan tadi juga dikuatkan kembali dengan mengatakan bahwa ini bisa membuat tangan gatal seperti yang ditampakkan dalam video CCTV. Tangan Jessica ini terlihat gatal dan garuk-garuk. Apa tanggapan dari kuasa hukum Jessica, Dika, sepanjang sidang berjalan ini? Karena kedua saksi ahli sepertinya ini cukup memberatkan Jessica sebenarnya. Ya, dari sepanjang persidangan yang digelar sejak pagi hari sampai sore hari ini masih berlangsung. Beberapa kali memang Oto Hasibuan, kepala tim kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini menyatakan keberatan. Karena lagi-lagi tidak ada direct evidence atau bukti langsung yang sangat menunjukkan seperti apa detik sampai menit ketika Jessica menaruh racun sianida itu ke dalam gelas es kopi Vietnam dan seperti apa bentuk dari racun sianida tersebut, di mana ia menyimpannya. Namun jika kembali lagi pada keterangan saksi ahli, racun sianida ini berbentuk dua jenisnya, ada yang berbentuk kristal atau padat begitu, dan ada juga yang berbentuk cairan. Namun ketika semua atau serbuk maksud saya, namun ketika dicairkan atau dilarutkan ke dalam air, terutama air dingin, akan sangat cepat larut. Dan terkait dengan tidak adanya bukti video yang menunjukkan pergerakan tangan ataupun juga pergerakan atau gerak-gerik dari Jessica ketika menaruh racun tersebut, ini akan segera dibuktikan. Rencananya memang pada hari ini akan dihadirkan saksi ahli dari IT begitu atau informatika terkait dengan rekaman CCTV, namun tampaknya tidak hadir dan rencananya akan dihadirkan pada esok hari. Dan saksi ini juga digadang-gadang menjadi salah satu saksi mahkota yang akan dihadirkan oleh pihak dari Wayan Mirna Salihin. Darmawan Salihin selaku ayah dari Wayan Mirna selalu mengatakan bahwa akan menunjukkan video CCTV yang sebenarnya yang bisa memperbesar jarak pandang atau melakukan sistem zoom in begitu pada rekaman CCTV yang selama ini diperlihatkan dalam persidangan justru tidak memperlihatkan apa-apa, justru tidak memperlihatkan adanya gerakan tangan dari Jessica ketika memasukkan racun. Namun hanya saja secara subjektif yang juga dijadikan landasan oleh jaksa, memang ada pola-pola yang dilakukan oleh Jessica sebelum terjadinya kematian dari Wayan Mirna Salihin, seperti datang terlebih dahulu lalu melakukan mengeset meja dengan menutupi dengan paper bag dan juga memesan minuman terlebih dahulu dan membayarnya terlebih dahulu. Itu dianggap menjadi salah satu delik dari perencanaan yang seharusnya sudah muncul dalam unsur perencanaan di pasal 340. Namun lagi-lagi direct evidence atau bukti langsung yang sangat menunjukkan secara objektif adanya gerakan tangan ataupun gerakan tubuh yang memperlihatkan Jessica mencampurkan racun ke dalam minuman yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin ini memang sampai detik ini belum bisa dibuktikan di pengadilan. Reinhard. Baik, terima kasih Mardika Utama, koresponden CNN Indonesia langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.